Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tugas besar desain portal beton tahan gempa, yaitu dimulai dari estimasi dimensi dan pembebanan terlebih dahulu. Nah, di sini kita mendapatkan gambar engineer itu dari Tor ya. Nah, di Tor sudah jelas bahwa nanti di tugas besar ini kita menggunakan software SAP 2000. Nah, selanjutnya nanti untuk kualitas beton dan SNI yang digunakan itu bisa teman-teman akses di Google Drive, yang dimana Google Drive tersebut ada di deskripsi ataupun deskripsi grup gitu. Nah, ini adalah denah bangunan yang akan kita analisis, dimana denah ini memiliki 5 lantai gitu ya. 5 lantai itu tertulis di sini, dan juga plat lantai sebesar 120 mm dan plat atap 100 mm. Nah, kemudian untuk kualitas material pembesian maupun beton itu bisa teman-teman lihat pada tabel di bawah ini. Nah, dimana ini tuh merupakan pembagian kelompok ya, dan ini nanti sesuaikan dengan kelompok teman-teman sekalian. Nah, sini itu ada concrete quality, nanti teman-teman input aja di area sini ya, estimasi dimensi pada F action C, teman-teman input aja berapa concrete quality-nya. Nah, selanjutnya yang perlu dijelaskan dari Tor ini juga ada fungsi bangunan. Nah, fungsi bangunan ini akan berpengaruh terhadap pembebanannya, dimana pembebanan nanti akan kita bahas lebih spesifik gitu ya. Nah, setelah semua gambar selesai dibahas, perlu teman-teman perhatikan bahwasannya di Tor ini itu belum ada kodifikasi, sehingga kita perlu membuat kodifikasi ulang gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu kita definisikan dulu yang mana balok induk, yang mana balok anak. Nah, apa itu balok induk? Balok induk itu adalah balok yang ditumpuk oleh dua kolom struktur. Nah, gitu ya. Jadi di sini aku membaginya menjadi 3 balok induk, yaitu dengan panjang 7 meter, 5 meter, dan 4 meter. Nah, di sini panjang 7 meter itu yang ini ya, 7 meter, ataupun yang, oh ya, ini 7 meter. Dan 5 meter ini, terus 4 meter yang ini. Nah, selanjutnya untuk balok anak. Balok anak itu yang menumpu di balok induk. Nah, contohnya apa? Contohnya ini, balok anak, ini balok anak, ini balok anak, gitu ya. Nah, di sini aku bagi juga menjadi 3 bagian, yaitu dengan panjang 7 meter, 5 meter, dan 4 meter. Kemudian untuk hanya ini itu 1/12 dikali panjangnya. Kenapa? Karena ini udah standar SNI gitu ya. Dan teman-teman lihat sini, untuk umum balok induk itu L/12 sampai L/14. Nah, tapi di sini aku pakainya L/12 karena masih memenuhi SNI gitu ya. Nah, untuk H pakainya itu teman-teman tinggal round up aja. Jadi H yang akan kita pakai itu haruslah lebih gede atau lebih besar dari H yang kita estimasikan, H yang kita hitung gitu berdasarkan SNI. Kenapa? Karena intinya semakin besar dimensi dari balok yang akan kita gunakan, itu dia akan mampu eh, menyerap tegangan lebih banyak gitu. Artinya apa? Artinya lebih kuat gitu ya. Seperti itu kurang lebih. Dan ini juga pada bagian lebar, rumusnya itu adalah jika dia 2/3 dikali H-nya itu lebih dari 250, maka pakai rumus 2/3 kali H. Nah, itu apa? Ini adalah, ini juga sumbernya dari SNI gitu ya. Jika dia 2/3 kali H nilainya di bawah 250, maka nanti lebarnya itu adalah 250. Nah, untuk round up-nya ini itu sama,
logikanya seperti yang sebelumnya, seperti yang di ketinggian ini. Semakin gede dimensinya, semakin kuat gitu ya. Itulah mengapa round up di estimasi dimensi ini haruslah ke atas. Nah, selanjutnya di sini balok anak satu itu apa? Balok anak satu itu yang panjangnya 7 meter. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian balok anak 5 meter seperti apa? Seperti ini. Gitu ya. Dan balok anak 4 meter seperti apa? Yang ini. Nah, nanti tugas teman-teman ini digambar ulang pada AutoCAD sesuai dengan estimasi dimensi. Nah, ini. Kemudian nanti tinggal dikodifikasi di AutoCAD gitu ya. Nah, untuk plat lantainya, di sini aku membaginya menjadi dua saja, yaitu plat lantai 1 dan 2. Plat lantai 1 itu 7 kali 5. Dan di sini kita selalu mengusahakan dan pasti ya, LX itu adalah bentang terpanjang gitu. Artinya apa? Artinya jika teman-teman melihat bentang seperti ini 7 kali 5, maka LX-nya adalah 7. Meskipun dia di bentang atau di sumbu Y gitu ya. Tapi LX itu adalah bentang yang terpanjang gitu. Nah, ini luasannya tinggal dikali aja. Oh ya, untuk PL1 itu 7 kali 5 dan PL2 tadi 5 kali 4. Nah, 5 kali 4 itu seperti ini contohnya. Gitu. Apakah ada contoh yang lain? Yang ini juga 5 kali 4. Dimana LX itu selalu nilai yang lebih panjang dibanding LY. Ini luas tinggal dikali aja, untuk rasionya itu tinggal dibagi aja. Nah, ini rasio buat apa? Rasio ini tujuannya untuk menentukan apakah plat tersebut satu arah atau dua arah. Nah, kalau dia dua arah, maka penulangannya nanti ada sisi X dan sisi Y. Nah, jika dia satu arah atau rasionya lebih dari satu, seperti di contoh ini belum nggak ada, maka nanti platnya itu hanya satu sisi aja gitu ya. contoh contoh plat satu arah itu intinya tuh platnya itu persegi panjang, pada umumnya seperti itu. Nah, kemudian untuk plat atap sebenarnya sama seperti ini, tapi perlu teman-teman perhatikan bahwa lift itu kan nggak ada plat lantai ya, karena kalau ada plat lantai dia nggak bisa tembus tuh ke lantai-lantai selanjutnya. Tapi di lift ini ada plat atap di lantai paling atas ya. Nah, itulah mengapa di sini kita tambah satu kodifikasi lagi untuk plat atap 3 gitu. Untuk ini sama konsepnya, dan sini untuk F axis change ikut di sesuai tor ya. Nah, selanjutnya kita ke pembebanan. Nah, pembebanan di sini teman-teman samain aja angka bebannya ini, karena ini sudah sesuai dengan sumber SNI gitu ya. Nah, yang perlu kita sesuaikan yaitu tebal plat lantai. Tebal plat lantai di sini 12 cm atau 120 mm. Nah, itu dapatnya dari mana? Itu dapatnya dari top yang ini ya. Nah, tipikal dan plat atapnya 100 mm. Jumlah lantainya itu adalah 5 lantai. Gitu. Nah, selanjutnya ini disamain semua. Kemudian kita cek dulu untuk beton bertulang ini udah ngeling, dan beton bertulang ini ngelingnya ke atas ini tadi. Nah, ini kan satuan ton per meter persegi. Di sini tonnya itu per meter kubik. Nah, kita konversi ke meter persegi. Itulah mengapa dikali dengan tebalnya ini gitu ya. Nah, kenapa ini dibagi 100? Karena konversi satuan. Begitupun dengan pasir dan spesi. Nah, ini satunya meter persegi. Nanti tolong direvisi pada Excel ya. Oke. Selanjutnya di sini pasir itu, oh ya, pasir ini kita ngeling aja ke sini. Selanjutnya spesi. Oke, itu sudah sesuai. Dan dead load itu apa? Dead load itu adalah beban mati, beban yang tidak bergerak gitu ya. Sedangkan live load ini sangat bergantung kepada fungsi bangunan. Nah, nanti kalau yang aku pakai ini adalah fungsi bangunan perkantoran. Nah, jadi yang absolut dan tetap itu adalah gudang,
toilet, lift, eh, dan ruang arsip gitu ya. Nah, sisa dan koridor. Sisanya ruang kerja, ruang pertemuan, ruang kerja ini itu bisa disesuaikan dengan fungsi bangunan. Nah, karena ini perkantoran, teman-teman bisa gunakan ini sebagai ruang kerja, ruang pertemuan, dan ruang kerja kembali. Nah, di mana teman-teman bisa melihat pembebanannya itu pada SNI 1727 tahun 2020. Nah, misal teman-teman ke bagian eh, misal teman-teman ke bagian fungsi bangunan university atau sekolah gitu ya. Teman-teman search aja sekolah di sini, kemudian enter, nanti dia akan search gitu ya. Nah, ini kan kalau di Tor kan ruang kerja, ruang pertemuan, ruang kerja. Nah, teman-teman sesuaikan saja. Kalau dia sekolah berarti bukan ruang kerja dong, berarti dia ruang kelas gitu. Nah, nanti disesuaikan gitu ya. Karena di sini ini ruangannya itu sedikit, maka dari itu disesuaikan saja dengan fungsi bangunannya ini. Berarti seandainya yang awalnya kantor kita ingin ubah jadi sekolah, berarti ruang kerja ini jadi ruang kelas, ruang kelas, ruang kelas, ruang kelas, ruang kelas, ruang kelas. Nah, ini aku hanya mencontohkan yang ruang kantor saja. Nah, nanti untuk bebannya ini, nanti teman-teman screenshot hasil dari SNI-nya. Nah, kemudian pembagian ruangannya juga disesuaikan. Jika dia emang pembagian ruangannya itu hanya 5 misal, maka 6 sama 7 tinggal dihapus saja gitu ya, atau di hide gitu, seperti ini. Selanjutnya itu beban hidup ruangan arsip itu 7,18. Kenapa? Karena di sini ruang arsip dan komputer harus dirancang untuk beban yang lebih berat. Nah, ini aku ambil aja angka yang lebih berat dari ketiga ini, yaitu 7,18. Nah, untuk ruangan kantor di sini udah jelas, kantor tuh 2,4, satunya kilonewton per meter persegi. Nah, koridor lantai 1 berarti yang ini 4,79, koridor di atas lantai 1 itu 3,83 gitu. Kemudian ada QL gudang, ada QL toilet, dan QL atap. Ini menyesuaikan di sini. Nah, untuk gudangnya kita pakai yang ringan saja. Kenapa? Karena saya rasa untuk bangunan bertingkat, gudang itu tidak cocok ditaruh di lantai atas gitu ya. Jadi kita asumsikan ringan saja, yaitu 6. Untuk toilet di sini 2,87, untuk QL atap ini sama semua, yaitu 0,96. Ini yang disesuaikan oleh teman-teman nanti ke dua ini ya sebenarnya. Dan keempat, kelima ini itu absolut, jangan diganti gitu. Nah, kita lanjut ke sisi kanan sini. Nah, tapi sebelum ke kanan sini, kita selesaikan dulu apa yang gampang diinput gitu ya. Ini udah. Nah, ini tinggi bangunan. Tinggi bangunan itu adalah 4 meter ya. Nah, kenapa di sini aku tulis 3,7? Karena bisa teman-teman lihat kalau H terkecil balok itu adalah 300 mm atau 0,3 meter gitu ya. Itulah mengapa di sini pada pembebanan aku dikurangin oleh balok dengan H yang paling kecil. Kenapa yang paling kecil? Karena semakin tinggi dindingnya, maka makin berat kan. Berarti yang kita rancang tuh semakin worst case istilahnya, makin maksimum gitu. Kenapa nggak ambil yang paling gede agar tinggi dindingnya paling kecil? Karena logikanya itu kalau bangunan itu mampu menahan struktur yang lebih berat, maka struktur yang lebih ringan itu akan lebih teratasi gitu ya. Nah, untuk tebal dinding ini standar 0,15. Full dinding itu artinya yang merah ini. Nah, yang merah ini itu 100% gitu ya. Untuk yang dinding plus jendela artinya apa? Artinya berat dinding ini nggak full 100%. Ada 30%-nya jendela gitu. Di sini kita tulis aja 70% dindingnya. Nah, untuk panjang dinding itu kita dapatnya dari perhitungan di sini. Nah, di sini untuk yang merah atau dinding full, di sini untuk dinding kaca. Nah, teman-teman hitung aja di sini ketinggian 7 meter itu yang bagian vertikal ya. Itu ada berapa sih? Nah, sudah hitung
Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itulah mengapa sini aku 7 kali 10 dan 4 dan panjang 4 meter tuh ada 6. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Yang panjang dindingnya 4 meter. Nah, yang vertikalnya udah, yang merah, lanjut ke yang horizontal. Nah, yang horizontal ini tuh berarti yang sumbu horizontal ya. Kita cek pada panjang 5 meter ada berapa? Ini ada 1, 2, 3. Nah, yang kaca nanti ya. Yang kaca kita hitung di sini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22, 23, 24, 25, 25. Dan yang 4 meter nah itu ada 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, nanti tinggal dijumlah aja semuanya dan linkkan ke sini. Nah, untuk panjang dinding plus jendela itu kita hitung aja di sini. Yang vertikalnya berapa, jendela itu 1, 2 gitu ya. Jadi yang jendela ada 2, 7 kali 2. Yang horizontal di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini panjangnya 5 meter ya. Yang panjang 5 meter tuh ada 8 gitu. Jadi tinggal dilingkan ke sini. Ke berat dinding dan lain ini disesuaikan. Nah, untuk berat dinding seluruh lantai berarti berat dinding plus dinding jendela itu dikali dengan jumlah lantainya. Itu ada 5. Bentar. Nah, di sini juga itu tinggal berat dinding per lantainya ini dikali dengan jumlah lantainya gitu. Kita kesini dulu. Nah, pada bagian ini itu teman-teman tinggal link aja ke estimasi dimensi gitu ya. Nah, untuk ketinggian antar lantai itu 4 meter. Teman-teman masukin sini dan untuk jumlahnya itu kolom, teman-teman tinggal hitung kolom di sini tuh ada berapa gitu ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nanti dihitung dan dapatnya berapa kolom. Nah, untuk balok satu juga dimasukin dan jumlahnya juga dihitung gitu. Aku ambil contoh yang paling ringan aja, itu balok A3. Balok anak 3 itu panjang 4 meter, jumlahnya 8. Yang ini ya, yang diantara ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, balok anak tuh baloknya menumpu di antara balok induk gitu ya. Nah, nanti dicek aja semua ini jumlahnya berapa gitu. Nah, setelah selesai di input, di sini teman-teman lihat kalau nanti ini kita terapkan di sini. Nah, ini kan hanya pembebanan dan ini kita kalikan dengan luasan yang ada di bangunan gitu. Nah, untuk ruang arsip itu 4 kali 5 ya. Nah, itulah mengapa aku linknya ke sini. Nah, 5 kali 4 gitu. Terus uh, aku kali lagi dengan jumlah lantainya dan jangan lupa dikali 2. Kenapa? Karena ada 2 ruang arsip gitu ya. Nah, selanjutnya ruangan kantor. Nah, ruangan kantor ini kita hitungnya per plat aja. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Belum ngapa sini kali 12. Dan ini panjang dan lebar kantornya itu ada di plat A1 ini ya. Karena dimensinya itu 7 kali 5 gitu. Dan dikali dengan jumlah lantai dikurang 1. Nah, kenapa dikurang 1? Karena lantai paling bawah itu dia langsung menumpuk ke tanah asumsinya gitu ya. Sebab mengapa kita tinjau hanya 5 lantai dikurang 1 gitu. Nah, gitu pun dengan koridor lantai. Kita hitung ini ada 1, 2,
tiga. Ini bisa kita hitung 4 kali 5 ya, 4 kali 5 tapi ada 6, 1 2 3 4 5 6. Ini kita revisi dulu, ini 6, jadi ini 4 kali 5 ya. Nah, bentar. Nah, untuk gudang ini sama, yaitu ada 2 sebesar 5 kali 4, dan dikali 2 dikali jumlahnya ini ada 4 lantai ya, yang mengarah ke struktur. Nah, untuk toilet itu konsepnya sama, ada 1, ada 2. Tuh. Ini kita pakai toiletnya pakai plat yang 7 kali 5 aja, nggak apa-apa. Yang penting outputnya itu tahu luasan. Nah, untuk atap tinggal pakai plat atap. Tuh. LY LX kali LY. Nah, untuk atap tinggal luasan ini kali jumlahnya, ditambah luasan ini luasan ini kali ini gitu ya, tinggal dikumulatif per rows-nya itu didapat beban gravitasi totalnya. Ini kan yang kita hitung adalah total satu lantai. Nah, untuk total seluruh lantainya itu tinggal dikali aja sama uh, lantainya ini gitu, khusus yang kolom. Untuk yang balok kita uh, kalikan semuanya juga, karena balok lantai dan balok untuk atap itu kebetulan sama gitu ya. Nah, berbeda dengan plat. Plat itu kenapa dikurang 1? Karena di lantai paling atas itu bukan plat lantai, itu adalah plat atap gitu. Dan kenapa di plat atap nggak dikali apapun? Karena plat atap itu cuma satu sisi gitu ya. Nah, total per lantainya itu tinggal dijumlahkan aja. Nah, untuk total per lantainya itu tinggal dijumlahkan aja berat plat lantai, berat balok, berat kolom, sama berat dinding per lantainya gitu ya. Nah, untuk total N lantai ini, itu yang kita jumlahkan adalah semuanya ini. Plat atap, plat lantai, yang semua ya. N lantai. Berat balok, berat kolom, ditambah dengan semua dari beban gravitasi ini. Kemudian enter. Nah, nanti untuk berat bangunan pada sub, kita analisis pada sub, yang dimana nanti akan kita bahas di video selanjutnya gitu. Kita kembali ke estimasi dimensi. Nah, nanti dia akan ngelink ke sini. Gitu. Nah, dimana nanti kita dapat B dan H kolom sebesar 600. Namun ini tentu aja kita round up ya. Kalau aku di sini pakainya 850 misal. Nah, yang penting apa? Yang penting ini itu kalau 600 tambah 100 kan 700 ya. Nah, aku round up lagi agar apa? Agar lebih kuat gitu dan pasti aman. Sebenarnya gitu aja. Dan saya rasa cukup sekian pembahasan tentang estimasi dimensi dan pembebanan. Nanti disesuaikan ya. Fungsi bangunannya itu terutama di sini. Fungsi bangunannya disesuaikan, dan ruangannya juga kalau terbatas itu bisa lebih sedikit kan jenisnya gitu. Oke, saya rasa cukup sekian. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.